Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Teman-teman, tanpa kecuali yang pertama kita mengawali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita untuk berada di tempat ini guna mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita. Semoga keberadaan kita yang terpilih oleh Allah berada di sini di tengah kesibukan beraktivitas memberikan keberkahan lebih kepada kita semua dan mengantarkan kita pada kebahagiaan yang menyukseskan. Itulah kuncinya kenapa di setiap pembuka itu seringkali ada keluar kata Alhamdulillah. Jadi secara psikologi ketika diteliti, syukur itu lebih sering menghadirkan kebahagiaan. Nah, sekarang yang kurang dalam kehidupan itu seringkali adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu diingatkan oleh Allah itu 5 kali dalam sehari. Karena seringkali capaian-capaian, target-target kehidupan kita yang kita kejar itu mungkin bisa didapati, tapi boleh jadi dari setiap hal yang didapatkan belum tentu itu bisa melahirkan kebahagiaan untuk kita. Nah, kesuksesan yang melahirkan kebahagiaan itu disebut dengan falah namanya. Falah. Jadi ada falah, ada fauz, ada fariha, farah. Oke. Ini fauz nih turunannya ada faiz, fauzan, faizin. Itu artinya sukses. Ya. Bekerja sukses misalnya, ya. Belajar sukses, berkarir sukses. Itu disebut dengan faz. Orangnya faiz. Fauzan, faizin. Pemiliknya. Jadi kalau ada yang namanya fauzan, faizin, faiz, faizah, itu artinya orang yang diharapkan sukses dalam aktivitasnya. Tapi kesuksesan itu belum tentu melahirkan ketenangan, kebahagiaan. Tenang, bahagia. Jika ada orang yang dia merasakan ketenangan, kebahagiaan, walaupun mungkin tidak sukses mencapai apa yang ia tempuh dalam karirnya. Dia punya bisnis, dia nggak sukses, tapi perasaan bahagia aja, tenang aja gitu, ya. Dia belajar, IPK pengen 4, jatuhnya 3,2 misalnya. Nggak nyampe, tapi tenang aja. Ya, sukses yang belum tentu didapatkan dari kebahagiaan. Farah namanya. Sifatnya Farhan. Farah Queen, jangan Muhammad Farhan. Itu. Ya, orang yang diharapkan bahagia dalam hidupnya, walaupun belum tentu sukses. Oke, pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Kaya tapi tenang. Oke. Oh, ya, ya. Yang malu-malu jawab pengen sebetulnya kan? Oke. Nah, Allah tuh Maha tahu. Jadi nggak harus ditanya. Allah tuh Maha tahu. Sebelum dijawab sudah diharapan. Sebelum mimpi sudah dibangunkan. Makanya Allah bangunkan kita dari mimpi, naikkan harapan jadi kenyataan. Diingatkanlah 5 kali dalam sehari. Ya kan? Padahal mandi aja 2 kali kan? Makan 3 kali. Tapi untuk sukses dan bahagia 5 kali diingetin. Gabungan 2 ini disebut falah namanya. Dan ini, pengingat ini, 5 kali ini tidak pernah berhenti dalam 24 jam. Diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya itu udhun. Jamaknya karena banyak yang punya telinga dijamakkan adzan. Adzan. Kenapa adzan disebut adzan? Karena inilah satu-satunya panggilan di muka bumi yang didengar oleh orang yang masih punya telinga dan pendengaran. Itulah rahasianya kenapa waktu adzan itu ada perbedaan di setiap tempat. Coba, kita sekarang di Tanah Kusir misalnya kan? Geser dikit Tanah Abang. Beda kan waktunya kan? Terus Tanah Abang yang di Jakarta dengan Tanah Abang yang di Palembang beda waktu kan? Palembang ada Tanah Abang juga kan? Ya, beda. Terus kalau kita riset, itu semua tempat di bumi
Waktunya memiliki waktu khusus untuk adzan. Setiap tempat berbeda karena Allah menginginkan lafaz adzan terdengar selama 24 jam di semua tempat. Dan cuma ini, di mana ada agama yang punya panggilan kesuksesan, kebahagiaan, panggilan ritual, intelektual, fisikal sekaligus diingatkan 24 jam dalam sehari. Dan ini pasti bukan buatan manusia, karena nggak ada satupun manusia membuat sebuah panggilan seperti ini. Mustahil. Nah, ini menunjukkan satu-satunya kebenaran risalah Islam. Tapi poinnya adalah substansinya bukan karena azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, sholat nih. Ya. Poinnya bukan itunya. Sholat itu wasilahnya. Dari kata silah, terkoneksi dengan kuat. Yang tak terpisahkan. Kita kumpul sekarang, sifatnya disebut silah. Substansinya rahmat. Kasih sayang, berbagi. Ya. Digabungkan silah dengan rahmat jadi silaturahim. Silah itu artinya hubungan pertemuan yang menghubungkan sifat kasih yang dalam sehingga ketika berpisah itu masih ingat, bukan saat kumpul. Ya, Mas Dude ketemu Mas Baim sekarang nyapa, senyum, wajar orangnya ada. Itu belum silaturahim. Nanti ketika terpisah masih ingat tuh. Masih mengingatkan, masih WA, masih doain. Ya, masih punya harapan yang bagus, gitu kan? Nah, itu namanya silaturahim. Jadi silaturahim itu nampaknya bukan saat kumpulnya, saat pisahnya. Nah, pertemuan ini melatih kita mengeluarkan aura-aura kebaikan yang terbawa saat kita berpisah. Itu poinnya. Ibadah yang melatih kita terkoneksi dengan Tuhan, dengan Allah, yang ketika kita selesai ibadah itu masih terhubung dan ingat dengan semua petunjuknya, itu disebut sholat namanya. Dari kata silah. Di sholat itu adalah wasilah untuk mengoneksikan kita dengan Allah yang punya segalanya. Yang punya akses Allah. Yang punya rizki Allah. Yang punya kelapangan Allah. Yang punya solusi Allah. Itulah yang menjadikan fitrah kita menyebut namanya saat punya kesulitan kan. Oke, saya sulit, saya telepon si fulan. Saya miss call si fulan, nggak terangkat. Walaupun saya sering telepon dia, WA dia, bikin status tentang dia. Ketika punya kesulitan dia nggak jawab. Yang terakhir harapannya siapa? Ya, miss call saya terhadap Allah. Khairai yarah. May ya'mal mithqala dzarratin khairai yarah. Maka diberikan, ya Allah gimana cara saya terkoneksi dengan engkau? Allah ajarkan lewat sholat. Nah, sholat itu hakikatnya adalah wasilah yang mengantarkan kita pada pemberian Allah. Pemberian itu 5 nanti. Makanya sholatnya kenapa 5 waktu? Karena 5 ini yang kita butuhkan dalam kehidupan. Dan puncak yang 5 ini adalah falah. Falah. Ketenangan kita butuhkan. Makanya di rumah tangga kan yang pertama tenang dulu, sakinah. Mawadah itu nyusul setelah sakinah. Mawadah itu kan harta yang berlimpah, yang membuat kita nyaman beraktivitas. Ya kan? Mau jalan, ada kendaraan. Di rumah mau ke toilet, nyaman. Mau sholat, enak. Mau tidur, enak. Itu mawaddah namanya. Tapi mawaddah tanpa sakinah, hampa. Dan sholat, faidah pertamanya adalah melahirkan ketenangan. Makanya orang itu kalau sholat, yang didapatkan pertama itu bukan jawaban doa. Tapi tenang. Saya ulang ya. Orang kalau sholat, kan doa kan? Dalam ruku doa, dalam sujud doa, berdiri dia berdoa. Tapi yang Allah berikan pertama kali bukan jawaban doanya. Yang Allah berikan pertama kali adalah ketenangan yang dihunjamkan pada jiwanya. Makanya baru wudhu aja, aura kita sudah berbeda. Nanti baru berdiri ke tempat sholat saja, rasa sudah lain. Begitu mulai bertakbir, ketenangan hadir. Walaupun kadarnya beda-beda, tapi kita tidak bisa tolak bahwa ada ketenangan berbeda yang kita rasakan gelombangnya saat sholat yang tidak dirasakan di tempat lain. Nah, makanya tempat sholatnya disebut musolla. Musolla itu tempat sholat. Tapi nggak pakai hak di ujungnya ya. Ya, musolla gini, musolla ini ya, atau tulisnya musalla gini. Ya, kalau pakai hak musolla begini, tempat orang disolatkan. Oh, oke. Anda bikin di sini musolla, tempat disolatkan tuh. Ya. Oke, musolla, tempat sujudnya, di situ kita sujud, kalau diperluas namanya masjid. Masjid itu tempat sholat, intinya kan begitu kan? Coba, masuk masjid dengan masuk rumah sendiri, masuk masjid dengan masuk ruangan kerja, lain nggak rasanya? Ada ketenangan tersendiri kan?
Ya kan? Ada gelombang yang berbeda ya. Ya. Kenapa? Karena di dalamnya ada amalan pokok sholat. Tempatnya aja udah beda. Masuk tenang, sholat 2 rakaat, duduk, belum ngapa-ngapain. Bisa ngantuk Pak saking tenangnya. Tidur aja kan? Oke, itulah ketenangan yang Allah berikan pertama kali. Ya, kenapa kita sholat? Karena Allah menginginkan kebahagiaan lekat dalam hidup kita. Baru setelahnya 4 yang lain. Ada jawaban dari doa. Kalau benar sholatnya karena kita terkoneksi dengan yang punya segalanya, yang mustahil pun menurut manusia, itu tidak ada batas menurut Allah. Ya, tidak ada batas menurut Allah. Banyak kisah viral dalam Al-Quran tentang permohonan yang dipanjatkan dalam sholat untuk mengabulkan persoalan-persoalan yang rumit menurut manusia. Contoh, Nabi Zakaria, pernah dengar ya? Baik ya? Nabi Zakaria, istrinya namanya Eliasobat. Dalam bahasa Latin disebut Elizabeth. Elizabeth itu nama genealogi ke atasnya Eliasobat, istrinya Nabi Zakaria. Adiknya dari Hannah. Hannah itu istrinya Imran. Imran dengan Hannah menikah, kemudian mengandung Hannah, Maryam. Dalam kandungan Imran meninggal. Nanti Hannah melahirkan Maryam, Maryam nanti Bunda Maria melahirkan Isa alaihissalam. Oke. Maryam punya tempat khusus untuk ibadah, diberi nama mihrab. Salatnya di situ. Salat di situ. Maka di dalam salat itu tempat menjadi berkah. Secara singkatnya Nabi Zakaria mencoba menunaikan salat di tempat itu. Dalam salatnya minta sama Allah berdoa. Doanya apa? Doa memohon supaya istrinya diberikan oleh Allah karunia bisa mengandung dan melahirkan keturunan. Maaf, vonisnya pada masa itu dipandang monofos dan mandul, tidak mungkin punya keturunan. Perhatikan, karena dalam sholat konektivitasnya pada Allah yang tidak punya batas dalam pemberian. Anda minta pada manusia, punya keterbatasan. Maaf, pandangannya terbatas, semakin jauh tak terlihat. Pendengarannya terbatas, semakin frekuensinya tinggi atau paling rendah, tidak terdengar. Akalnya pun terbatas. Maka jangan selalu semua hal harus rasional. Karena sepanjang punya sifat kemanusiaan pasti terbatas. Kenapa pendengaran terbatas, pandangan terbatas, akalnya nggak mau terbatas, itu yang salah. Oke, ketika semua terbatas, kita harus minta pada yang tidak punya batas. Tuhan, Allah. Makanya kalau mentok tuh pasti yang disebut Allah kan? Kalau mentok tuh pasti Allah. Kenapa? Karena kita sadar, fitrah kita menuntun, cuma ini yang tidak punya batas. Nah, Allah punya 90 sifat, 99 sifat pemberian. Allah punya 99 sifat pemberian, disebut dengan Asmaul Husna. Quran surah 17 di ayat 110. 99 ini adalah nama khusus sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi nggak harus semua dibaca. Butuh rizki, sebut ya Allah, ya Razak. Butuh ilmu, ya Allah, ya Alim. Punya masalah, pengen solusi, ya Allah, ya Al-Fattah. Pengen kesabaran ditambah, ya Allah, ya Sabar. 99. Ulid Allah, sebut namaku, kata Allah. Awid Ar-Rahman, kalau sedang dalam lukanya, sebut ya Rahman yang maha lembut, yang maha kasih. Engkau yang memilih aku jadi hambamu. Engkau yang mengasihiku. Ya Allah, dengan kelembutan dan kasihmu tuntaskan masalahku. Rahman. Ayyamma tad'u, tapi kalau engkau tahu, falahul asmaul husna, pilih nama sesuai kebutuhanmu. Maka Nabi Zakaria memilih satu nama Allah sesuai dengan sifat yang dibutuhkan. Wahhab, pemberi tanpa batas. Karena orang mengatakan ada batasan, maka dipilih nama ini tanpa batas. Kalau meminta dengan nama, sebut ujungnya hab. Makanya sering kita minta, Rabbana hab lana min azwajina. Karena beliau khusus minta, ya, untuk dirinya, untuk istrinya, maka beliau katakan Rabbi habli. Kan? Hunalika da'a Zakaria rabbah qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu ada di Ali Imran di ayat yang ke-38. Ya Allah, mereka mengatakan dan memvonis aku dan istriku tak mungkin punya keturunan. Maka dalam sholatku ini aku terkoneksi denganmu, aku minta padamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Ini. Apa yang terjadi? Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, engkau pasti dengar doaku. Perhatikan kalimatnya, dalam sekali. Nanti kalau berdoa, sisipkan rasa ini. Di Allah tuh sangat cepat menjawab pada doa-doa yang disifati dengan rasa yang dalam. Ya Allah,
Engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar tidak terkabulkan juga, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Gitu ya? Oke? Ya Allah, engkau yang titipkan dia kepadaku. Engkau yang jadikan dia sebagai